Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Indra Wahid Haruna channel pendidikan yang dapat teman-teman jadikan sebagai salah satu referensi media pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-share kumpulan soal-soal tes Alfamart Class untuk materi handling produk Alfamart. Nah, untuk itu pastikan jangan kemana-mana, simak videonya sampai habis ya. Handling produk Alfamart merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh personel toko Alfamart untuk menjaga kualitas produk agar layak konsumsi, layak dijual, dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam handling produk Alfamart ini terdiri dari beberapa submateri seperti bad stock, retur barang, out of stock, barang hilang, dan stock of name. Berikut tersaji kumpulan soal-soal tes Alfamart terkait materi handling produk yang diujikan baik secara online maupun secara offline. Petunjuk pengerjaan soal: jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih salah satu jawaban yang paling benar. Nomor 1, definisi bad stock adalah suatu kondisi barang rusak secara fisik, kemasan, atau expired sehingga tidak layak jual dan dikonsumsi yang diakibatkan oleh A. Pengiriman barang dari DC atau BKL, B. Pengelolaan barang di toko, C. Pengiriman dan penerimaan barang di toko, D. Pengiriman dan pengelolaan barang di toko, E. Pemesanan dan pengiriman barang di toko. Kunci jawabannya yaitu bad stock merupakan suatu kondisi barang rusak baik secara fisik, kemasan, dan expire sehingga tidak layak jual dan dikonsumsi yang diakibatkan oleh D. Pengiriman dan pengelolaan barang di toko. 2. Berikut ini adalah penyebab bad stock di toko kecuali A. Display sesuai dengan kapasitas rak, B. Kondisi produk kotor, C. Produk food dan non-food tercampur, D. Kondisi toko kotor, E. Menumpuk barang melebihi kapasitas. Kunci jawabannya yaitu A. Display sesuai kapasitas rak karena di soalnya menunjukkan penyebab bad stock di toko kecuali. Untuk soal nomor 3, tahapan pertama yaitu 1. Serahkan produk rusak ke supplier. 2. Bungkus produk rusak dengan plastik. 3. Pejabat toko membuat NDRB dan form persetujuan supplier. Yang keempat, keluarkan produk rusak yang akan diretur. Nah, pertanyaannya, tahapan aktivitas retur barang BKL yang benar ditunjukkan pada A. Langkah 4, 3, 2, 1, B. 1, 3, 2, 4, C. 4, 2, 3, 1, D. 3, 2, 4, 1, E. 4, 2, 3, 1. Kunci jawabannya yaitu tahapan aktivitas retur barang BKL yang benar ditunjukkan pada C. 4, 2, 3, 1 yang meliputi keluarkan produk rusak yang akan diretur, selanjutnya dibungkus produk tersebut yang sudah rusak dengan plastik, kemudian pejabat toko membuat NDRB dan form persetujuan supplier, selanjutnya menyerahkan produk rusak ke supplier. 4. Memisahkan produk food dan non-food merupakan langkah untuk A. Penyebab, B. Pencegahan, C. Penanganan, D. Pengemasan, E. Semua jawaban salah. Kunci jawabannya, memisahkan produk food dan non-food merupakan langkah untuk pencegahan terjadinya bad stock. Nomor 5, bentuk pencegahan barang hilang secara internal kecuali A. Cek body personil toko, B. Bekerja secara jujur, C. Melakukan transaksi sesuai prosedur, D. Melakukan transaksi secara manual, dan E. Barang diletakkan dengan rapi. Kunci jawabannya yaitu D. Melakukan transaksi secara manual. Barang hilang karena faktor eksternal disebabkan oleh A. Rekayasa stock of name, B. Melakukan transaksi manual, C. Meletakkan barang sembarangan, D. Libur mendadak, E. Sindikat pengutil.
Kunci jawabannya yaitu sindikat atau pengutil yang merupakan faktor eksternal penyebab terjadinya barang hilang. Nomor 7, hal yang harus dilakukan ketika melihat produk minuman bocor di rak adalah A. Bungkus dengan plastik curah dan laporkan kepada atasan untuk dibuat NRB. B. Tambal kemasan untuk dapat dijual kembali. C. Segera buang ke tempat sampah. D. Pindahkan ke gudang. E. Laporkan ke atasan untuk dibuatkan NRB. Kunci jawabannya A. Bungkus dengan plastik curah dan laporkan kepada atasan untuk dibuat NRB. 8. Pengertian retur barang adalah barang yang sudah tidak layak jual dan akan A. Dikembalikan ke DC, B. Dikembalikan ke supplier BKL, C. Dimusnahkan oleh DC, D. Dimusnahkan oleh supplier BKL, dan E. Dikembalikan ke DC atau supplier BKL. Kunci jawabannya yaitu A. Retur barang adalah barang yang sudah tidak layak jual, baik dalam hal expired date, cacat fisik, volumenya berkurang, dan lain-lain, dan akan dikembalikan ke DC. Nomor 9, status retur barang untuk barang kirim langsung adalah A. BD, B. BTA, C. BKE, D. BKL, E. BTG. Kunci jawabannya yaitu D. Status retur barang untuk barang kirim langsung biasa disebut BKL, barang kirim langsung. Nomor 10, status retur barang untuk barang yang melebihi stok di toko adalah A. BRP, B. BTS, C. BOS, D. BNC, E. BTH. Kunci jawabannya yaitu C. BOS atau barang overstock untuk status retur barang pada barang yang melebihi stok di toko. Nomor 11, status retur barang untuk barang tidak ada atau barang kosong adalah A. BD, B. BTA, C. BKE, D. BKL, dan E. BTG. Kunci jawabannya BTA atau status retur barang untuk barang yang tidak tersedia di toko. Nomor 12, tahapan aktivitas retur BKL adalah A. Bungkus produk rusak dengan plastik curah, lalu keluarkan produk rusak yang akan diretur dari freezer. Selanjutnya, pejabat toko membuat NRB dan meminta form persetujuan supplier, dan terakhir serahkan produk rusak ke supplier. B. Keluarkan produk rusak yang akan diretur dari freezer, kemudian bungkus produk rusak dengan plastik curah, selanjutnya serahkan produk rusak ke supplier, dan terakhir pejabat toko membuat NRB dan meminta form persetujuan supplier. C. Serahkan produk rusak ke supplier, kemudian pejabat toko membuat NRB dan meminta forum persetujuan supplier, selanjutnya membungkus produk rusak dengan plastik curah dan mengeluarkan produk rusak yang akan diretur dari freezer. D. Pejabat toko membuat NRB dan meminta forum persetujuan supplier, kemudian membungkus produk rusak dengan plastik curah, selanjutnya keluarkan produk rusak yang akan diretur dari freezer, dan terakhir serahkan produk rusak ke supplier. E. Keluarkan produk rusak yang akan diretur dari freezer, lalu bungkus produk rusak dengan plastik curah, kemudian pejabat toko membuat NRB dan meminta form persetujuan supplier, dan selanjutnya menyerahkan produk rusak ke supplier. Kunci jawabannya yaitu tahapan aktivitas retur BKL adalah keluarkan produk rusak yang akan diretur dari freezer, kemudian membungkus produk rusak dengan plastik curah, selanjutnya pejabat toko membuat NRB dan meminta forum persetujuan supplier, dan langkah terakhir menyerahkan produk rusak ke supplier. 13. Definisi out of stock adalah A. Barang tersedia secara data, OH sama dengan 0, tetapi barang tidak tersedia di rak display, atau barang tersedia di gudang, meja kasir, dan lain-lain. B. Barang tidak tersedia secara data, OH sama dengan 0, tetapi barang tersedia di rak display, atau barang tersedia di gudang atau meja kasir, dan lain-lain. C. Barang tersedia secara data, OH sama dengan 0,
atau barang tersedia di rak display, meliputi barang tersedia di gudang, meja kasir, dan lain-lain. D. Barang tidak tersedia secara data, OH sama dengan 0, atau barang tidak tersedia di rak display, barang tersedia di gudang dan di meja kasir, dan lain-lain. E. Barang tersedia di area sales tetapi tidak tersedia pada data komputer. Kunci jawabannya yaitu D. Barang tidak tersedia secara data atau barang tidak tersedia di rak display. Barang tersedia di gudang, meja kasir, dan lain-lain. 14. Tugas kru dalam mengendalikan out of stock adalah dengan cara A. Melakukan kebersihan produk, B. Melakukan penawaran dan promosi, C. Display produk di meja kasir biar tidak hilang, D. Membiarkan barang terdapat di gudang tetapi di rak sales kosong, E. Speed display dan full display. Kunci jawabannya yaitu E. Speed display dan full display. 15. Map AKO 3 digunakan sebagai administrasi kasir untuk pencatatan A. SO rokok, B. SO susu kaleng, C. SO kosmetik, D. SO food, E. Laporan hasil SO. Kunci jawabannya yaitu map AKO 3 digunakan untuk administrasi kasir pada SO susu kaleng. 16. Berikut ini adalah penyebab barang hilang yang disebabkan oleh faktor internal kecuali A. Transaksi manual, B. Rekayasa stok off-name, C. Makan tidak bayar, D. Sindikat, E. Bekerja tidak jujur. Kunci jawabannya yaitu sindikat yang merupakan faktor penyebab barang hilang yang disebabkan oleh faktor eksternal. 17. Cara penanganan terhadap sindikat anak-anak dapat dilakukan dengan A. Memberikan hukuman yang mendidik, B. Melaporkan kantor polisi, C. Mempermalukan di depan orang banyak, D. Menghindari pelecehan, E. Menyuruh membayar harga dengan 2 kali lipat dari harga aslinya. Kunci jawabannya yaitu A. Memberikan hukuman yang mendidik merupakan penanganan terhadap sindikat anak-anak. 18. Penyebab barang hilang yang disebabkan oleh faktor administrasi adalah A. Tidak melakukan pengecekan saat datang barang, B. Barang rusak dan mendekati expired tidak diretur, C. Jarang melakukan SO, D. Kesalahan transaksi dalam membuat NRB dan SCI, E. Semua jawaban benar. Kunci jawabannya yaitu E. Semua jawaban benar. 19. Jenis SO Grand yang dilakukan di toko adalah A. Sonas, B. SO barang rawan hilang, C. SO rokok dan susu kaleng, D. SO sidak perak, E. SO rak reguler. Kunci jawabannya yaitu A. Sonas. Nomor 20, dokumen hasil SO adalah A. KKSO, B. LHSO, C. NRB, D. Faktur, E. Planogram. Kunci jawabannya yaitu LHSO atau lembar hasil stop off-name merupakan dokumen hasil stop off-name. Nah teman-teman, demikianlah beberapa contoh soal beserta dengan kunci jawabannya tes Alfamart Class pada materi handling produk Alfamart. Mudah-mudahan apa yang saya share pada kesempatan kali ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran terkait materi Alfamart Class. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.